Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, Mafida. How are you today? We hope you are always in good condition. So are my friends. Baik, langsung saja. Di sini kami dari grup selanjutnya yang akan memaparkan materi dari mata kuliah Quantitative Research yang bertemakan ex post facto research or causal comparative research. Dan di sini terdapat 4 poin yang akan kita bahas. Yang pertama yakni definisi dari ex post facto, lalu dilanjutkan dengan contohnya, dan problem research ex post facto, dan yang terakhir yakni step of ex post facto. Nah, langsung saja untuk definisi yang akan saya sampaikan. Penelitian komparatif kausal atau bisa disebut ex post facto adalah jenis penelitian yang dimana seorang peneliti tidak memanipulasi variabel independen X, melainkan mereka hanya mengamati hubungannya dengan variabel dependen. Nah, di sini kita bisa lihat bahwasanya penelitian ini tidak melibatkan intervensi yang disengaja. Sebagai gantinya, penelitian menganalisis data yang sudah ada untuk melihat kausalitas atau hubungan antara variabel. Seperti contohnya dalam sebuah studi tentang pengaruh merokok terhadap kesehatan. Peneliti tidak secara langsung meminta subjek atau orang perokok untuk merokok ataupun tidak. Sebaliknya, mereka mengumpulkan data dari orang-orang yang sudah merokok dan orang-orang yang tidak merokok. Lalu mereka menganalisis hubungan antara kebiasaan merokok, variabel X, dan kondisi kesehatan, variabel Y, berdasarkan data yang ada. Dan untuk contoh dari ex post facto di dalam pendidikan, studi tentang pengaruh tingkat pendidikan terhadap penghasilan individu. Peneliti mengumpulkan data dari sejumlah individu yang memiliki berbagai tingkat pendidikan, tetapi mereka tidak mengintervensi dalam pendidikan individu tersebut. Setelah itu, mereka menganalisis data untuk melihat apakah ada hubungan antara tingkat pendidikan, variabel X, dan penghasilan, variabel Y. Begitu juga dengan contoh yang ini, studi tentang hubungan antara pola makanan dan resiko penyakit jantung. Nah, peneliti mengumpulkan data tentang pola makanan dari sejumlah partisipan dan juga data mengenai riwayat penyakit jantung mereka. Mereka tidak menghubungkan pola makanan partisipan. Selain itu, mereka menganalisis data yang menentukan apakah ada hubungan antara pola makan tertentu dan resiko penyakit jantung. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Monggo. Ya, baik. Saya akan melanjutkan dari penjelasan teman saya sebelumnya mengenai masalah penelitian. Masalah penelitian adalah pertanyaan atau isu yang ingin dipecahkan atau diteliti dalam sebuah studi. Masalah penelitian itu merupakan titik awal bagi peneliti untuk merancang metodologi penelitian dan merumuskan tujuan penelitian yang mereka lakukan. Dalam penelitian ex post facto, masalah penelitian berkaitan dengan mengeksplorasi hubungan antara variabel yang telah ada atau terjadi sebelum penelitian dimulai. Langsung saja kita menuju ke contohnya. Berupa yang ada di buku itu ada, apakah mahasiswa baru di jurusan bahasa Inggris yang lulus dari sekolah menengah atas negeri mencapai penguasaan bahasa Inggris yang lebih tinggi pada akhir semester 1 dibanding dengan mahasiswa yang lulus dari sekolah menengah atas swasta? Itu merupakan pertanyaan utamanya. Terus
ada pertanyaan sampingan atau pertanyaan yang lebih terperinci lagi. Apakah mahasiswa baru laki-laki di jurusan bahasa Inggris yang lulus dari SMA negeri mencapai penguasaan bahasa Inggris yang lebih tinggi pada akhir semester 1 dibanding dengan mahasiswa laki-laki di jurusan bahasa Inggris yang lulus dari SMA swasta? Terus kemudian ada lagi, apakah mahasiswa baru perempuan di jurusan bahasa Inggris yang lulus dari sekolah menengah SMAN mencapai penguasaan bahasa Inggris yang lebih tinggi pada akhir semester 1 dibanding dengan mahasiswa perempuan di jurusan yang sama yang lulus dari sekolah menengah atas swasta. Jadi yang dibandingkan lulusan sekolah negeri dan lulusan sekolah swasta. Dan untuk mahasiswa baru tadi ada perbandingan perempuan yang dari negeri dan perempuan swasta, terus laki-laki dari negeri dan laki-laki dari swasta. Kemudian ada lagi, kita beri contoh lagi, apakah mahasiswa baru dengan kecerdasan tinggi di jurusan bahasa Inggris yang lulus dari SMA negeri mencapai penguasaan bahasa Inggris yang lebih tinggi pada akhir semester 1 dibandingkan dengan mahasiswa jurusan bahasa Inggris yang lulus dari SMA swasta. Kemudian apakah mahasiswa baru dengan intelijensi rata-rata di jurusan bahasa Inggris yang lulus dari SMA negeri mencapai penguasaan bahasa Inggris yang lebih tinggi pada akhir semester 1 dibanding dengan mahasiswa bahasa Inggris yang lulus dari SMA swasta. Jadi sekarang yang dibandingkan, apakah yang mahasiswa baru dengan kecerdasan tinggi dari lulusan SMA dibandingkan dengan mahasiswa baru dengan kecerdasan tinggi dari lulusan swasta. Begitupun mahasiswa baru yang memiliki kecerdasan menengah dari lulusan SMA negeri dan dari lulusan SMA swasta. Baik, akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, jadi selanjutnya kita akan membahas tentang step of ex post facto or causal comparative research, atau langkah-langkah untuk penelitian komparatif kasual. Nah, hal pertama yang kita lakukan dalam penelitian komparatif kasual yakni dimulai dengan mengidentifikasi kondisi yang ada pada variabel X dan dilanjutkan dengan mencari perbedaan pada variabel Y. Contoh, kita buatkan variabel X yakni jenis kelamin. Nah, lalu kita hubungkan pada variabel Y yakni kemampuan berbahasa Inggris siswa. Jadi apakah ada hubungan antara variabel X yakni jenis kelamin laki-laki dan perempuan dengan variabel Y yakni kemampuan siswa dalam berbahasa Inggris? Apakah ada perbedaan jika laki-laki ternyata lebih jago ataupun yang perempuan ternyata lebih baik kemampuan berbahasa Inggrisnya, seperti itu. Contoh lagi, semisal variabel X ini lulusan sekolah yakni negeri maupun swasta, kita hubungkan dengan variabel Y yakni kemampuan berbahasa Inggris siswa. Apakah ada hubungannya? Siswa kalau lulusan negeri dan swasta ini, apakah ada perbedaan secara kemampuan bahasa Inggrisnya? Nah, itu pertama kita harus mencari variabelnya terlebih dahulu. Setelah kita tentukan variabel, akhirnya kita kumpulkanlah objek. Karena kita tadi contohnya siswa, kita kumpulkan siswa yang lulusan negeri sama tidak ya, yang swasta kita kumpulkan, kita beri tes. Kita beri tes tentang berbahasa Inggris, kita coba kemampuan bahasa Inggrisnya.
Lah, baru setelah tes tersebut nanti kita bisa mengetahui perbedaan kemampuan antara anak yang lulusan negeri maupun swasta. Begitu juga ketika kita mentes antara laki-laki dan perempuan, kita lihat nanti hasilnya. Apakah siswa laki-laki dan perempuan ini ada perbedaan dalam kemampuan berbahasa Inggris. Lah, seperti itu nanti bisa lihat hasilnya. Nah, dalam kompara expo facto atau penelitian komparatif kasual, terkadang memang menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam tingkat kemampuan, yakni antara contohnya tadi anak lulusan negeri sama swasta. Memang benar, contoh misal anak lulusan negeri ternyata lebih baik kemampuan bahasa Inggrisnya daripada siswa yang lulusan swasta. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah karena penelitian ini tidak melibatkan manipulasi eksperimental terhadap variabel X, jadi kita tidak melakukan manipulasi eksperimental terhadap siswa, kita tidak memberikan pelatihan, kita tidak membuatkan media pembelajaran, kita tidak memberikan pelatihan dan sebagainya terhadap siswa-siswa tersebut, maka perbedaan yang signifikan pada tingkat variabel X, ya meskipun beda lulusan negeri sama swasta, tadi tidak dapat menunjukkan bukti yang kuat tentang hubungan sebab akibat. Kenapa? Karena tadi tidak ada modifikasi atau manipulasi eksperimental. Kita tidak memberikan pengaruh apa-apa terhadap mereka, kita hanya melihat latar belakang mereka. Nah, itu meskipun ada perbedaan, tapi kita tidak dapat memberikan bukti yang kuat, karena bisa saja tidak selalu anak yang negeri ternyata lebih pintar daripada anak swasta. Ada kalanya anak swasta ternyata lebih pintar daripada anak negeri, dan begitu pula selanjutnya. Nah, seperti itu, sehingga penelitian komparatif kasual ini tidak dapat dibuktikan secara nyata. Baik, hanya itulah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas penjelasannya dari teman-teman. Jika ada kesalahan mohon dimaklumi dan dimaafkan. Untuk kejelasan selanjutnya yang nantinya akan lebih jelaskan lagi oleh Mufida. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.